Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fajriani. Saya dari kelas API 4B. Di sini saya akan mencoba mengeksplorisasikan pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi yang bergelar Huzatul Islam. Dilahirkan di Tusi, salah satu daerah Khurasan, pada tahun 450 Hijriah. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang soleh dan seorang wirai. Tidak makan sesuatu kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Beliau bekerja sebagai memintal benang wol dan menjualnya di tokonya di Tus. Dengan kehidupan yang sederhana itu, ayahnya menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di tempatnya. Di tempat kelahirannya ini, Al-Ghazali mendirikan madrasah fikih. Madrasah ini khusus untuk mempelajari ilmu hukum dan membangun asrama untuk melatih para sufi belajar ilmu tasawuf. Di Tus ini, Al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar agama dan guru sufi di samping mencurahkan diri dalam peningkatan spiritual. Karya-karya monumental Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar yang pernah dimiliki Islam dalam sepanjang sejarahnya. Ia tergolong ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif dalam menulis sebuah pemikirannya. Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Quran, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, falsafat, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental adalah yang pertama, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang kedua, tujuan-tujuan para filosof. Yang ketiga, kerancuan pemikiran para filsuf. Yang keempat, sang penyelamat dari kesesatan. Yang kelima, karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam antara lain standar ilmu, modernisasi dalam keyakinan, uji pemikiran dalam ilmu mantik. Yang keenam, karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Dalam Al-Munqidh min Al-Dalal, Al-Ghazali memberikan klarifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian, vonis kekafiran kepada mereka. Yang pertama, pengikut ateisme. Yang kedua, pengikut paham naturalisme. Dan yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan. Dalam Tahaful Al-Falasafiyah, Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kerancuan. Setidaknya ada 20 masalah yang menyebabkan para filosof ini menjadi ahli al-bid'at dan kafir. Dari 20 personal ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa para filosof menjadi kafir karena 3 masalah. Yang pertama, para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim, tidak mempunyai permulaan. Yang kedua, pendapat filosof yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular, pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Sina. Dan yang ketiga, penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan